Shalom, saudara-saudara, bertemu kembali di dalam kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa minggu sudah kita lewati dengan rangkaian khotbah untuk membangun roh yang perkasa. Yang pertama, saudara belajar bahwa roh yang perkasa didapat oleh orang yang takut akan Tuhan, minggu lalu intim dengan Tuhan, dan yang hari ini dengan mencintai firman Tuhan. Maksudnya bukan satu persatu gitu ya saudara-saudara, tapi bareng gitu ya. Orang yang takut akan Tuhan sekaligus dia intim dengan Tuhan, sekaligus juga dia mencintai firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul ini, mencintai firman Tuhan. Ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab, kita tahu. Allah membuat pernyataan-pernyataan penting tentang dirinya melalui Alkitab. Dan kalau kita memang intim dengan Tuhan, maka kita memang punya kerinduan juga untuk mengenal Allah itu dengan lebih baik, mengetahui pernyataan-pernyataan Allah itu dengan lebih baik, karena ini yang menyebabkan kita bisa hidup dengan lebih baik. Ya saudara-saudara, Alkitab sebelum ada HP ini, ya, itu Alkitab itu adalah salah satu buku yang dicetak paling banyak dan paling laris ya di dunia, di seluruh dunia. Tapi sekarang sih adanya di HP. Mau di HP, mau tertulis, Alkitab itu penting. Ya, Alkitab itu penting. Karena dengan pernyataan-pernyataan Allah dalam Alkitab, maka kita punya pegangan untuk hidup dengan baik. Ya, di dunia ini banyak orang pikir bahwa mereka bisa putuskan segala sesuatu dalam hidupnya dengan pikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Mereka merasa tidak perlu mendapat tuntunan, mendapat instruksi, dan sebagainya. Saudara, itu kenyataan memang di mana-mana kita jumpai orang yang begitu. Itu sebabnya meskipun Alkitab dulu adalah buku yang paling laris, tapi Alkitab adalah buku yang paling jarang dibaca juga. Ya, lebih banyak berupa pajangan, karena orang pikir buat apa sih gitu ya, saya bisa putuskan untuk hidup saya sendiri, saya bisa tentukan apa yang saya mau. Nah, saya bisa tentukan apa yang saya mau, lalu yang terjadi adalah sudah tentukan bikin keputusan, salah, lalu diperbaiki lagi, salah, diperbaiki lagi. Itu namanya coba. Tapi hidup ini kan tidak bisa coba-coba, saudara-saudara. Sebab kalau saya coba-coba hari ini, ternyata setahun kemudian itu salah, maka saya tidak bisa kembali ke hari ini, buang waktu. Ada orang yang coba-coba sepanjang hidupnya, akhirnya dia toh tidak mencapai apa-apa, saudara-saudara. Tidak mencapai apa-apa. Baik kalau setahun ketahuan salah. Kalau sudah dicoba 30 tahun baru dia sadar, salah jalannya. Kan tidak ada cara lagi untuk memperbaikinya. Jadi kita perlu instruksi. Kalau kita beli sesuatu yang ada harganya, apa sajalah sekarang, terutama barang elektronik, maka saudara akan selalu mendapati adanya buku manual di situ. Banyak orang buku manualnya nggak dibaca, persis seperti kehidupannya sehari-hari.
Alkitab itu merupakan buku manual. Banyak orang kalau beli apa saja buku manualnya nggak dibaca. Coba salah gitu terus. Padahal sebetulnya kalau dia baca buku manualnya, maka katakan saja, iki HP ini sopo? Beli HP gini. Katakan saja beli HP gini. Ya, kan HP kan sudah tahu gitu ya. Padahal kalau dia baca buku manualnya, maka HP ini bisa dipakai dengan maksimal, dengan lebih maksimal. Ya, nggak loh. Kemarin apa yang dipencet ya? Kok sekarang hilang ya? Kemarin kok? Nah kan sering kali gitu ya. Apa yang dipencet nggak tahu, apa yang mau dilakukan nggak tahu. Akhirnya tidak jadi maksimal. Kehidupan kita sering kali tidak jadi maksimal karena kita mengabaikan manual yang dari Tuhan. Alkitab itu memberikan satu buku manual tentang kehidupan. Ya, HP ini mereknya apa ya? HP Samsung buku manualnya Samsung. Ya, iPhone buku manualnya dari iPhone. Kalau sudah beli iPhone buku manualnya Samsung nggak jalan, kan gitu. Penciptanya bikin buku manual. Allah menciptakan kita, bukan buku manualnya ya yang Allah bikin. Apa? Alkitab. Alkitab. Kalau kita mempelajari Alkitab ini dengan benar, mencintai Alkitab ini, maka hidup kita ini pasti kita bisa lebih bikin keputusan-keputusan yang jelas. Dan kalau keputusan kita jelas dan pasti, maka hidup kita akan benar dan menghasilkan. Istilah Kristennya berbuah, menghasilkan. Ya, tapi kalau saya katakan menghasilkan, orang mungkin kurang tertarik. Berbuah itu istilah Kristennya, istilah sehari-harinya, hidupmu menghasilkan. Kalau menghasilkan orang lebih tertarik. Nah, caranya gimana? Ya lihat buku manualnya, Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian melalui Alkitab ini, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bukan diperlengkapi untuk perbuatan salah. Perbuatan salah itu kalau pakai pikirannya sendiri. Ya, salah pilih, salah jalan. Tapi kalau menurut buku manual dari Allah, maka kita ini diperlengkapi untuk satu perbuatan yang baik. Diperlengkapi sesuatu perbuatan yang baik, tidak salah-salah gitu ya, atau ya namanya manusia memang bawaannya salah juga ya, tidak kalau tadinya salah 10 kali, mungkin kalau sudah mempelajari buku manual ini makin hari makin sedikit salahnya, makin sedikit kesalahannya, makin sedikit salah jalan, salah pilih, salah keputusan. Ya. Sekarang saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita punya buku Alkitab, setiap hari dikirim renungan harian. Sekarang ini saya pikir orang Kristen dibanjiri dengan firman Tuhan, ya, dibanjiri dengan firman Tuhan. Tapi apakah itu ada pengaruhnya? Apakah saudara sudah merasakan manfaat dari Alkitab yang tadi disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut? Ini yang perlu dipikirkan. Kan seringkali kita baca Alkitab, tapi kita nggak merasakan manfaatnya. Saya mengikuti Aba, saudara-saudara, apa ibu-ibu, apa bapak-bapak, apa remaja, apa anak-anak. Kayaknya komplit ya. Kayaknya komplit semua membaca Alkitab ini. Nah, tapi tidak semua mengikutinya. Ada yang nggak mengikuti apa ini. Ayo baca Alkitab, itu penting. Tapi yang menjadi pertanyaan secara jujur, saudara, dengan membaca ini, apakah kita sudah mendapatkan faedah dari apa yang kita baca? Apakah kita sudah mendapat faedah dari apa yang kita baca? Ini yang perlu dipertanyakan, toh? Ini yang perlu dipertanyakan. Saudara, memang pada kenyataannya seperti itu. Ada banyak orang baca Alkitab, namun dia tidak mendapatkan sesuatu faedah dari Alkitab itu. Alkitab ini harus dibaca di dalam terang Tuhan. Kalau mau baca, berdoa dulu. Selama baca, berdoa dulu. Terus berdoa.
Apa Tuhan yang mau kau katakan kepada aku? Apa Tuhan yang kau mau peringatkan kepada aku? Jadi bukan cuma sekedar baca begitu, maka kita tidak akan mendapatkan faedahnya. Kalau saya sih, kalau mesti setiap hari, tidak setiap waktu. Tapi kalau saya baca biasanya itu, saya baca itu kalau saya lihat apa ya ini perintahnya, apa ya ini apa janji Tuhan, apa ini ada peringatan Tuhan. Nah, saya ingat itu Benny Hinn. Benny Hinn itu pada waktu baru jadi Kristen, dia beli Alkitab. Dia beli pensil warna 6, pokok beli pensil warna lah. Dia baca Alkitab, dia garisi. Kalau ini merupakan janji Tuhan, dia kasih warna merah. Kalau ini merupakan perintah Tuhan, misalnya gitu ya. Pokoknya tiap-tiap itu dikasih warna beda, merah. Kalau ini merupakan perintah Tuhan, dikasih warna biru. Kalau ini merupakan peringatan Tuhan, dikasih warna apa. Pokoknya seluruh Alkitab itu dibaca, dikasih warna. Jadi dibacanya dengan mikir dan merenung. Sehingga dia tahu ini perintah Tuhan. Oh ini janji Tuhan. Oh ini pernyataan-pernyataan Tuhan tentang apa? Tentang dirinya. Oh ini pengajaran-pengajaran. Saudara kan itu semua lengkap dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu dinyatakan tentang Allah menyatakan diri melalui Alkitab. Allah membuat pernyataan-pernyataan dirinya, tentang manusia melalui Alkitab. Ada beda antara menyatakan diri dan membuat pernyataan. Ada beda antara penyataan dan pernyataan. Pernyataan itu Allah menyatakan dirinya. Pernyataan itu adalah apa yang Allah beritahukan kepada kita. Itu semua dalam Alkitab. Allah menyatakan dirinya sehingga melalui Alkitab kita akan bisa mengenal Allah dengan baik. Allah membuat pernyataan-pernyataan dalam Alkitab. Apa ya? Kalau kita baca dengan baik, maka kita akan, misalnya gini. Kalau saudara baca kitab Injil dengan baik, maka saudara akan melihat pernyataan Allah tentang apa? Tentang kasih-Nya. Kalau saudara membaca firman Tuhan ini, Alkitab ini, dari kitab surat Rasul-Rasul, maka saudara akan melihat pernyataan Allah tentang pengajaran-pengajaran. Bagaimana kita memahami iman Kristen, bagaimana kita patut hidup sebagai orang Kristen. Kalau saudara sedang membaca kitab Kisah Para Rasul, nah sekarang ya ikut apa bapak-bapak lagi baca kitab-kitab para rasul, maka saudara akan melihat bahwa Allah bekerja di dalam jemaatnya, jemaat yang berdoa. Kalau saudara membaca tentang orang-orang tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang beriman, maka saudara akan belajar dari sana. Oh, orang yang beriman ini begini, hasilnya seperti ini. Alkitab juga membuat orang-orang tokoh-tokoh yang jahat, maka saudara akan melihat, oh tokoh yang jahat itu kayak gini. Karena jahat menurut Allah itu beda dengan jahat menurut manusia. Ya, oh jahat menurut Allah itu seperti ini. Jadi ini yang tidak boleh gitu. Saya katakan jahat menurut Allah itu beda dengan jahat menurut manusia. Contohnya itu apa ya? Nabal, mungkin sudah tahu Nabal ya. Nabal itu di dunia dihormati, kaya raya ya, istrinya cantik, pegawainya banyak, ternaknya banyak. Tapi jahat di mata Allah juga. Jahat di mata Tuhan. Nah, yang perlu kita tahu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, jahat di mata Tuhan. Ada banyak yang jahat di mata Tuhan, di mata manusia tidak jahat. Nah, jadi kita belajar. Ya. Mungkin saudara pikir apa jahat di mata Tuhan, di mata manusia tidak jahat? 10 hukum. Hukum pertama 1, 2, 3, 4 itu orang abaikan tidak apa-apa. Ya toh? Akulah Allahmu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Ya, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, jangan melalaikan hari Sabat. Karena orang, gitu aja jahat. Ya, hukum kelima, hormati orang tuamu. Kalau nggak menghormati orang tuamu itu jahat di mata Allah. Tapi kalau di mata manusia, ya memang zaman sekarang gitu sih ya. Jangan membunuh, ya kita nggak membunuh. Jangan mencuri, ya kita nggak mencuri. Jangan berzina. Nah sekarang ini kan yang lebih banyak berzina lebih in. Ya saudara, sekarang ini lebih banyak berzina lebih hebat di mata dunia. Ya, tidak usah sebut namanya, tapi sehari-hari saudara akan lihat kalau saudara buka di koran di tab di HP saudara akan lihat namanya itu
Orang ini lagi, orang ini lagi, orang ini lagi. Lebih banyak berzina, lebih hebat di mata dunia. Nggak salah. Ya. Berdusta, gitu aja jahat. Semua orang melakukannya. Terus menginginkan, ya kalau kita nggak punya keinginan ya nggak maju. Kan dunia kan gitu. Jadi saudara-saudara, yang perlu kita tahu adalah apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itu hanya kita dapatkan kalau kita mempelajari Alkitab. Apa yang baik di mata Tuhan, itu kalau kita belajar dari firman Tuhan. Saudara-saudara, jadi dari semua pernyataan-pernyataan Allah, tentang kasih Allah, tentang janji Allah, tentang penghiburan, kalau sudah baca Mazmur, sudah kamu mendapatkan banyak penghiburan, tentang pengajaran yang baik, yang jahat, itu disebutkan di dalam 1 Timotius dan 2 Timotius tadi dalam 3 hal. Satu, mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, di zaman seperti ini, tadi saya sudah singgung tadi ya, yang jahat di mata Tuhan, yang tidak benar di mata Tuhan, sekarang itu benar di mata manusia. Ya, itu menyatakan bahwa kita sedang hidup di zaman yang sesat. Dan ada zaman yang salah, tidak dalam track yang benar. Dan itu ada di semua segi kehidupan. Ya, pengajar-pengajar yang benar. Ya, pengajar pengajar-pengajar yang benar ada, pengajar-pengajar yang tidak benar ada, dan seringkali pengajar-pengajar yang tidak benar lebih menarik daripada pengajar-pengajar yang benar. Ya, lebih menarik daripada pengajar-pengajar yang benar. Hanya kalau kita tahu isi Alkitab dengan benar, maka kita bisa tahu, oh ini meskipun disampaikan dengan cara yang menarik, ini adalah ajaran yang salah. Dan itu di mana dapatnya? Di Alkitab. Di mana dapatnya? Dari Alkitab, pengajaran yang benar. Ya, doktrin Kristen, cara hidup yang salah, yang benar. Tadi saya sudah katakan, banyak hal yang Allah pandang jahat, orang sekarang dipandang tidak apa-apa. Cara hidup yang jahat dan lain-lainnya, kita jangan terkecoh. Patokannya hanya satu, yaitu Tuhan. Dan patokan Tuhan ini hanya satu hal, melalui firman-Nya. Itu yang kita punya sekarang. Dan kalau kita mempelajarinya, maka pengajaran sesuai dengan firman Tuhan, keputusan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, pekerjaan sesuai dengan firman Tuhan, apa saja akan sesuai dengan kebenaran. Firman Tuhan, Alkitab, mengajar dan mendidik saya, mengajar dan mendidik saudara dalam kebenaran. Ya, saudara, belakangan memang saya sering ngomong sama hamba Tuhan kalau pagi hari itu. Ya, saya mau sering merenungkan tentang hal ini. Ya, dosa menurut manusia sekarang, yang jahat menurut manusia sekarang, itu berbeda dengan yang jahat menurut Allah. Yang benar menurut manusia sekarang, itu beda dengan yang benar menurut Allah. Saudara, kita harus meluruskannya dengan Alkitab. Dengan Alkitab. Tadi sudah kasih contoh, mungkin satu contoh lagi ya. Di dunia ini tidak ada orang di penjara karena sombong. Sombong? Kamu sombong? Hukum penjara 5 tahun. Kan tidak ada. Tidak ada toh? Tapi di dalam Alkitab dikatakan tentang 7 dosa yang menjadi kekejian di hadapan hadirat Allah. Itu sombong. Tuhan dekat dengan orang yang rendah hatinya, tapi jauh dari orang yang sombong. Paham ya bedanya ya? Manusia itu menganggap benar tidak, itu dalam sudut yang berbeda. Membunuh itu ya Allah bilang tidak benar, manusia bilang tidak benar. Mencuri, Allah bilang tidak benar, manusia bilang lihat-lihat.
Ya toh, mencuri itu belum tentu salah menurut manusia gitu. Misalnya, saya sakit parah. Saya sakit parah. Ah, jangan. Ya begitulah. Saya sakit parah. Ya, mesti beli obat. Nggak ada obat, nggak ada uang untuk beli obat. Kalau obat ini nggak dibeli, saya mati. Ya, lalu saking cintanya anak saya, pikir gimana ya supaya bapak tetap hidup ya. Gak beli obatnya mati. Dibeli obatnya nggak ada uang. Lalu nyolong dibelikan obat. Bapaknya hidup, salah atau benar? Ya, kalau orang dunia bilang nggak apa-apa toh, itu kan memang apa? Memang terpaksa gitu. Kan untuk menyelamatkan nyawa papanya gitu. Mencuri tetap mencuri, saudara. Kita hidup di dunia yang relatif. Tapi kita harus hidup mempertanggungjawabkan segala sesuatu tindakan kita kepada Allah yang tidak relatif. Allah yang kalau bilang salah ya salah. Benar-benar. Dan itu hanya dapat kita pelajari kalau kita membaca Alkitab. Dan di dalamnya kita mendapatkan pengajaran. Tadi saya katakan kalau saudara membaca kita surat Rasul-Rasul, maka saudara akan mendapatkan banyak pengajaran. Membaca kitab nabi-nabi, saudara mendapatkan banyak pengajaran. Membaca sejarah yang ada dalam Alkitab, saudara mendapat contoh bagaimana orang benar bertindak dalam keadaan kepepet. Ya, bagaimana orang benar bertindak dalam keadaan kepepet. Itu beda dengan orang dunia bertindak dalam keadaan kepepet. Contohnya tadi, kalau orang dunia bertindak dalam keadaan kepepet, ya kepaksa nyolong, ya nggak apa-apa lah. Ya, kalau orang benar, enggak. Ya, orang Kristen berpikir cara dunia, ya kayak gitu. Pernah ingat nggak? Salah satu dirut, pelabuhan tak apa ya, ditangkap orang Kristen, korupsi. Kemudian dalam satu interogasinya ditanya, uangnya kamu kemanain? Buat nyumbang gereja. Gereja bangun, persepuluhan, dan sebagainya. Kan tidak apa-apa. Ya apa-apa ya, tidak boleh. Tuhan kan tidak nyuruh nyolong untuk nyumbang gereja gitu. Ya, Tuhan kan tidak nyuruh korupsi untuk nyumbang gereja. Pernah di Cirebon juga kejadian gitu, ditanya sama polisi, ditanya, kemana uangnya? Untuk sumbangan ke gereja. Saudara, itu bukan cara Tuhan. Orang benar, pandangnya kepada Tuhan. Pertolongannya dari Tuhan. Itu hanya kalau kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh kita akan mendapati kebenaran ini. Dan yang kedua, menyatakan kesalahan. Nah ini nggak enak ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ini kan nggak enak. Orang itu kepengennya kalau lagi mengambil keputusan salah pun lalu kejeblok juga mau dibilanginnya salah itu ya mau. Menghakimi katanya. Mau dibilangin ya ayo kita doa aja lah nanti Tuhan tolong gitu. Tapi Alkitab itu dinyatakan, firman Tuhan itu dinyatakan untuk menyatakan kesalahan. Kalau saya melakukan satu tindakan, satu usaha, dan karena itu dan dalam usaha itu saya hancur, maka saya harus berpikir, kesalahan saya di mana? Kesalahan saya di mana? Lalu saya nggak akan dapatkan tahu, saya tidak akan dapat tahu kesalahan saya di mana, kecuali saya datang kepada Tuhan. Orang yang tidak tahu kesalahannya, dia akan jatuh berkali-kali di tempat yang sama. Keledai tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama. Tapi manusia bisa jatuh 1000 kali di tempat yang sama. Sebab apa? Tidak mau tahu salahnya. Pikirnya benar terus. Kalau dibilang ini salah, menghakimi katanya. Nah, saudara, firman Tuhan itu bukan firman yang cuma menghibur. Tapi firman Tuhan yang tegas. Untuk apa? Menyatakan kesalahan kalau kita memang salah. Lalu untuk apa? Supaya kita bangkit, memperbaiki. Orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Tapi orang salah, jatuh bangun, tidak ada habisnya. Malah mungkin jatuh dan terus-terusan jatuh. Tapi orang benar dia tidak akan jatuh terus, saudara. Dia tidak akan jatuh terus. Dan itu didapat kalau hatinya terbuka membaca firman Tuhan. Dan
Firman Tuhan bukan firman yang mati, tapi firman yang hidup, dan dengan penerangan Roh Kudus, ayat-ayat yang tertulis dalam firman Tuhan bisa begitu menggema dalam hati kita. Itulah sering disebut sebagai firman yang merema. Tidak jarang pula rema itu kita rasakan sebagai teguran atau atas suatu perbuatan yang kita lakukan. Ya, terutama kalau saya baca, terutama saya ya, kalau saya terutama baca pelajari tokoh Alkitab itu, tokoh di Alkitab itu kan ada tokoh yang baik, ada yang tokoh yang jahat, toh? Ya, tokoh baik, tokoh yang jahat. Nah, belakangan pada waktu saya membaca kitab Raja-Raja Yehuda, saya bilang, kayaknya kesalahan mereka itu juga saya bisa lakukan juga. Apa kesalahan Raja Yehuda? Raja-Raja Israel. Raja-Raja Israel itu selalu mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, dikuduskan, ini punya Tuhan gitu. Ya, tapi kalau kepepet, diserang musuh, Raja Asa, Raja Hizkia, pokoknya sudah kalau kepepet serang musuh, maka yang tadinya dibilang milik Tuhan, itu diambil lagi dibawa nyokok musuh. Itu kan kalau kita sekarang ya, ini perpuluhan gitu ya, tapi tidak ada beras. Itu ada perpuluhan, saya tidak ada beras di rumah. Gimana ya? Kan sering terjadinya seperti itu toh. Ya, ini persembahan, tapi aduh, saya kepepet nih Tuhan. Tuhan ngerti ya Tuhan ya. Baik kalau masih bilang Tuhan ngerti, ngambil lah ngomong-ngomong. Oke. Kalau masih Tuhan ampuni saya ya, gitu ya, masih baik lah. Ya. Tapi kalau ngambilnya lah ngomong-ngomong. Ya, kalau ngambilnya lah ngomong-ngomong. Nah, saya belajar, saya lihat, ini kesalahan yang umum kita lakukan loh ya. Kesalahan umum, saudara tidak pernah, saya tidak pernah lakukan. Saudara tidak pernah toh? Ya, saya harap memang tidak pernah. Karena itu kalau uang persembahan langsung serahkan, jangan disimpan di rumah. Uang persembahan nanti aja ditumpuk kalau sudah banyak gitu, nggak banyak-banyak. Habis kepake biasanya gitu ya, habis kepake nggak banyak-banyak, dan itu adalah satu hal yang perlu saudara pelajari. Ya, kelihatannya tidak salah, tapi kalau saudara mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, maka saya belakangan ini membaca, saya lihat, ini kesalahan mereka di sini, nih Raja-Raja Yehuda ini. Sudah diserahkan untuk Tuhan. Diambil lagi buat menyerahkan ke Raja Asyur, supaya Raja Asyur tidak marah. Dibawa kepada Tuhan, diambil untuk serahkan ke Raja Aram, supaya Raja Aram tidak menyerang kerajaannya. Saudara, baca Alkitab, dan kalau firman itu menjadi rema, maka datang pengertian. Terus terang saya baca tentang raja-raja itu sudah puluhan kali, itu baru belakangan ini saya sadar. Saya baca tentang raja-raja Israel itu puluhan kali. Ya, tapi baru belakangan ini saya sadar, ini dosa kayak gini nih, saya juga suka melakukannya loh. Maka persembahan yang disimpan di rumah cepat kasih, supaya enggak kepake. Buntutnya tidak enak ngomong persembahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ya saudara-saudara, kita tuh kelakuannya tidak baik, perlu diperbaiki. Maksudnya diperbaiki supaya kelakuan kita mirip dengan Tuhan. Manfaat firman yang kita rasakan tidak berhenti di kita saja. Namun sesuai dengan firman Tuhan, saat kita diajar, dididik, dan tegur oleh firman adalah untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Saudara, beberapa hari yang lalu saya nggak tahu saudara melihatnya atau tidak, tapi saya dalam renungan senja, saya bilang gini, Tuhan merencanakan, tapi manusia yang memutuskan. Ya, Tuhan merencanakan, tapi manusia yang memutuskan. Tuhan punya rencana baik, manusialah yang memutuskan rencana baik itu jadi kenyataan atau tidak. Ya. Dan bagaimana kita bisa memutuskan untuk melakukan sebuah rencana baik yang Tuhan bikin untuk saya, bisa saya wujudkan. Rencana baik yang dibikin Tuhan untuk istri saya bisa dia wujudkan, yang dibikin untuk saudara bisa saudara wujudkan. Satu, tahu rencananya, lalu mau taat. Dari mana? Kalau kita membaca firman Tuhan. Kalau enggak, saudara-saudara, kita enggak pernah tahu rencana Allah.
Atau kita tahu rencana Allah pun kita tidak mau taat. Berbagai kelakuan adalah memberi dengan firman itu, kita dipersiapkan agar dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Tuhan mempersiapkan bagi saya dan bagi saudara pekerjaan yang baik. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, kita ini diciptakan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Sudah perlu bagi kita untuk memperbaiki kelakuan, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Lihat nanti hidup saudara akan berubah. Lihat hidup saudara pasti akan sangat diubahkan. Kenapa diubahkan? Karena yang dilakukan adalah pekerjaan baik. Tidak ujuk-ujuk bisa, saudara. Tidak sekolah bisa. Ini adalah satu pelajaran seumur hidup. Ya. Tapi kalau mau punya roh yang kuat, takutlah akan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Cintai firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Dunia sekarang susah, banyak pencobaan. Tapi orang yang mencintai firman Tuhan bisa bertahan. Saya dikasih waktu 30 menit, masih ada waktu 4 menit, jadi saya mau cerita dikit. Bagaimana mencintai itu. Dulu saya di Kalimantan, tahun 80, jauh di pedalaman, primitif. Ya, waktu istri saya lahiran anak saya pertama, dia pulang ke Jawa, dari pisahan. Saudara, kalau pernah hidup di zaman dulu ya, komunikasi itu susah sekali. Susah sekali. Satu-satunya yang bisa menghubungkan saya dengan istri saya itu adalah surat. Tapi surat pun tidak tiap kali dikirim. Saya tulis, tak masukkan kantor pos. Besoknya saya tulis lagi, saya masukkan kantor pos. Begitu juga dia rupanya di Ngoro, dia tulis masuk kantor pos. Sudah-sudah kalau sudah datang itu, numpuk. Bisa surat ini jawaban surat yang mana saya juga jadi bingung. Bisa datang 7 surat, 8 surat sekaligus. Ya, kadang 1 bulan, 1,5 bulan karena kita tulisnya sering, tapi bacanya dirantap. Saya kan tidak pernah bilang, ini bojo cerewet pisan, saya tulis surat banyak pisan gitu ya. Hah? Kan enggak. Gitu. Tunggu, begitu datang 7 surat, tidak dibaca satu persatu. Hari ini 1, besok 1, lusa 1. Dibaca sekaligus. Sudah dibaca sekaligus, masih dibaca lagi. Terus kadang-kadang, tadi dia nulis apa ya? Cari lagi surat yang mana yang ada tulisannya itu. Saudara-saudara, mungkin kalau cara bicara firman Tuhan harusnya kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu. Ya. Kita baca, dan baca. Renungkan, cintai, lihat saja. Maka firman ini akan melengkapi kita bagi satu kehidupan yang baik, bagi satu kehidupan yang berbuah, bagi satu kehidupan yang kudus. Rohnya kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akhiri, kita berdiri sama-sama, atau duduk aja dah. Duduk aja. Terus singer song leader.